Indonesia satu-satunya wakil ASEAN di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjadi harapan ASEAN yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara Asia Tenggara lainnya gagal lolos ke putaran ketiga. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat, Indonesia menang 2-0 berkat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Pasukan Sinteyong itu lolos sebagai runner-up grup F mendampingi Irak. Indonesia mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 gagal diikuti negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada matchday terakhir, selain Indonesia, 3 negara ASEAN yang masih berpeluang adalah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Peluang Vietnam praktis tertutup setelah Indonesia menang atas Filipina. Vietnam pada akhirnya finish ketiga di bawah Indonesia. Nasib tragis dialami Thailand di grup C. Tim Gajah Perang harus puas finish ketiga meski punya jumlah poin yang sama dengan Cina yang ada di urutan kedua. Thailand gagal lolos setelah kalah head-to-head dari Cina. Pada pertandingan terakhir, Thailand yang butuh kemenangan dengan selisih 3 gol cuma menang 3-1 atas Singapura. Sementara itu, Malaysia mengakhiri kualifikasi dengan kemenangan 3-1 atas Chinese Taipei. Kemenangan tersebut membuka peluang Malaysia untuk lolos ke fase berikutnya meski sangat tipis. Sebab Malaysia butuh Oman untuk mengalahkan Kyrgyzstan dengan selisih 7 gol. Pada akhirnya Oman dan Kyrgyzstan bermain imbang 1-1 dan Malaysia dipastikan tersingkir. Indonesia menjadi salah satu dari 18 negara yang akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya 18 negara tersebut akan dibagi ke dalam 3 grup. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke putaran keempat. Sejarah tercipta, Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia berhasil mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda berhasil lolos untuk pertama kalinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapatkan skuad Garuda setelah mengalahkan Filipina pada hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Gol Tom Haye dan Rizky Ridho memastikan Timnas Indonesia meraih 3 poin atas Filipina. Tambahan 3 poin ini membuat Timnas Indonesia mengoleksi total 10 poin dari 6 pertandingan di grup F. Itu membuat skuad Garuda mengamankan status sebagai runner-up grup F. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia akan menemani Timnas Irak untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan Timnas Indonesia untuk lolos ini merupakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Karena ini pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia tidak pernah mencapai babak ini sepanjang sejarah. Timnas Indonesia kebanyakan selalu tersisih di putaran pertama dan putaran kedua. Alhasil ini menjadi catatan yang bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Keberhasilan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga ini melampaui catatan terbaik Timnas Indonesia pada 39 tahun yang lalu. Indonesia menang 2-0 atas Filipina, lolos ke babak ketiga. Indonesia lanjut ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu setelah Timnas menang 2-0 atas Filipina berkat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Indonesia menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 malam WIB, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas butuh kemenangan untuk menyegel langsung kelolosan ke babak ketiga. 3 poin itu terwujud, diawali gol Tom Haye pada menit ke-32. Rizky Ridho menggandakan keunggulan Timnas pada menit ke-56. Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa menunggu hasil Irak vs Vietnam. Dengan 10 poin, Timnas tak akan terkejar lagi oleh Vietnam yang baru mengumpulkan 6 poin menuju laga lawan Irak.
Jalannya pertandingan, Indonesia langsung menerapkan pressing tinggi selepas sepak mula. Sejumlah tusukan menjanjikan diperagakan Marcelino Ferdinand DKK, namun belum terselesaikan dengan baik. Indonesia memimpin pada menit ke-32. Timnas merebut bola di area tengah, lalu dialirkan ke Tom Haye. Haye lantas melepaskan sepakan terukur ke pojok kanan gawang dari depan kotak penalti. Timnas langsung menggebrak selepas rehat. Oratmangun gagal menyambar bola di depan gawang, demikian pula pada kesempatan kedua saat Verdonk mengirim umpan. Sebuah percobaan dari Jesper Nieholm hampir mengancam Indonesia. Bola masih berakhir di samping gawang. Gol! Indonesia mencetak gol kedua pada menit ke-56. Tendangan bebas Nathan Chuaon disambar sundulan Rizky Ridho di depan gawang dan menaklukkan kiper. Skor 2-0 pun bertahan sampai akhir pertandingan. Ian Maatsen hilang harapan gabung timnas Indonesia. Para supporter Belanda ramai-ramai menyambut baik pemanggilan Ian Maatsen untuk skuad Euro 2024, yang merupakan kabar buruk untuk fans timnas Indonesia. Maatsen merupakan pemain berdarah Belanda, Indonesia, dan Suriname, yang masih mungkin dinaturalisasi oleh PSSI. Sebab, bek kiri berusia 22 tahun tersebut belum pernah melakoni debutnya bersama tim senior Belanda hingga kini. Maatsen tadinya masuk skuad bayangan Belanda untuk Euro 2024, namun dicoret pelatih Ronald Koeman dalam pengumuman skuad akhir. Oleh karena itu, sempat muncul harapan agar Maatsen bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia meski itu tentu bukan hal yang mudah untuk membujuknya. Kini, kans timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain kepunyaan Chelsea itu semakin buram. Sebab, Maatsen dikonfirmasi masuk skuad Belanda untuk Euro 2024, menyusul cederanya dua pemain inti, Frenkie de Jong dan Teun Koopmeiners. Pemanggilan Maatsen disambut baik oleh para supporter Belanda, yang memang mengharapkannya masuk ke skuad final sedari awal. Euro 2024 akan mulai bergulir pada pekan ini. Belanda tergabung dalam grup D bersama Polandia, Prancis, dan Austria. The Oranye akan mengawali langkahnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024 mendatang dengan menghadapi Polandia.